Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia akan menemani saudara selama kurang lebih 10-20 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di seri pendalaman Alkitab kali ini kita sudah memasuki perikop yang ke-42, yang kali ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Sekali lagi Matius 10 ayat 5 sampai dengan 15 dengan judul perikop Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perikop pembacaan kita kali ini tuh merupakan kelanjutan dari nas yang sebelumnya ya. Jadi di nas sebelumnya Yesus memanggil ke-12 rasul atau murid-muridnya dan ia memperlengkapi mereka dengan kuasa. Termasuk kuasa untuk mengusir roh jahat, menyembuhkan segala sakit penyakit dan kelemahan. Bahkan di dalam nas pembacaan kita kali ini ditegaskan sampai pada titik membangkitkan orang mati. Kenapa Tuhan memperlengkapi dengan kuasa dan pelayanan yang begitu rupa? Dan kenapa kita mulai jarang melihat hal yang seperti ini terjadi hari-hari ini? Jawabannya sederhana, karena mereka adalah pionir. Mereka adalah rasul-rasul Kristus yang pertama. Dan mereka memulai pelayanan penginjilan yang pertama, memberitakan Injil atau kabar baik, kabar sukacita. Bagaimana sorga mengundang setiap manusia yang ada di dunia ini untuk menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya mereka diperlengkapi dengan kuasa, saudara ya. Kalau hari ini bisa dibilang berita Injil itu sudah tersebar di mana-mana. Ada begitu banyak gereja, ada begitu banyak hamba Tuhan, ada begitu banyak pelayan Tuhan. Asal orang bisa menerima Yesus dan percaya itu sudah cukup. Mereka tidak perlu dipertontonkan dengan mujizat baru mereka percaya. Tetapi saya juga percaya ada banyak tempat-tempat di mana Injil masih belum masuk dan disitulah kuasa Tuhan akan bekerja. Karena biasanya ya, orang percaya kepada Tuhan memang kebanyakan biasanya itu bermula oleh karena mereka melihat mujizat, pertolongan Tuhan. Sehingga mereka akan berkata, oh Tuhan itu ada, Tuhan itu berkuasa. Tapi ingat saudaraku ya, ke depannya baik Bapak Ibu, baik kita semua, kita harus bertumbuh dengan benar. Jangan hanya bersandar mujizat. Karena bangsa Israel itu mereka tidak kurang melihat mujizat. Lebih-lebih ketika mereka dibebaskan dari tanah Mesir ya, mereka melihat mujizat itu hampir tiap hari. Bahkan di padang gurun ketika mereka melangkah bersama Tuhan, mereka melihat keajaiban itu tiap hari. Tapi bagaimana nasib mereka? Yang keluar dari tanah Mesir tidak ada satu orang pun yang akhirnya memasuki tanah perjanjian.
kecuali Yosua ya. Karena apa? Karena mereka kebanyakan ditewaskan di padang gurun. Karena mereka tidak menghormati Tuhan. Mereka menggerutu sepanjang perjalanan, tidak percaya kepada Tuhan. Ya, nas firman Tuhan dalam Ibrani mencatat bahwa mereka tidak bisa masuk tanah perjanjian karena ketidakpercayaan. Dan buat saya itu lucu ya. Mereka melihat mujizat setiap hari tetapi mereka disebut tidak percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka bersyukur saudara bisa percaya kepada Tuhan tanpa harus melihat mujizat terjadi. Karena saya pikir juga setiap hari itu adalah keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan. Pemeliharaan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu keajaiban buat saya. Kita masih bisa tetap menghirup nafas dan menikmati makan minum. Hari ini juga adalah keajaiban dari Tuhan. Maka bersyukurlah saudara ya. Nah, Yesus memperlengkapi mereka dengan kuasa. Ini adalah penginjilan pertama yang diperintahkan oleh Tuhan bagi murid-muridnya yang ditujukan khusus bagi orang-orang Israel. Ada beberapa orang di luar sana yang ingin menyerang kekristenan dan menggunakan ayat ini dengan berkata bahwa tuh kalian lihat, nas firman Tuhan ini bukankah menuliskan bahwa Tuhan memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil kepada domba-domba yang hilang dari Israel, artinya orang-orang Yahudi. Berarti Injil ini bukan buat semua bangsa, bukan buat semua orang. Nah, saudara harus membaca firman Tuhan itu dengan lengkap saudara ya. Jangan mudah dibodohin, jangan mudah ditipu. Makanya jadi orang harus mengikuti apa yang firman Tuhan sampaikan. Janganlah engkau lupa untuk memperkatakan Taurat ini siang dan malam. Renungkan itu siang dan malam kata firman Tuhan. Artinya saudara harus bertekun dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Perjanjian baru juga mengingatkan agar kita bertekun membaca merenungkan firman Tuhan supaya saudara tidak mudah disesatkan. Disesatkan oleh orang-orang di luar sana yang menyerang kekristenan dan disesatkan juga oleh oknum-oknum pester-pester yang mencari keuntungan. Karena banyak ayat-ayat yang hari ini dipelintir yang digunakan demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu ya. Kita sebut ini oknum karena tidak semua pester atau pendeta juga seperti itu ya. Jadi saudaraku, memang nas firman Tuhan ini memberitahu kepada kita bahwa Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil atau kabar sukacita itu kepada domba-domba yang hilang dari orang Israel ya. Tetapi kenapa Yesus melakukan itu? Apakah memang cuma untuk domba-domba Israel Yesus diutus? Karena Yesus juga pernah berkata seperti itu ya. Ketika ada seorang yang memohon mujizat kepadanya, memohon pertolongan kepadanya, Yesus menjawab dengan ketus, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Tidak baik meminta roti dan sebagainya. Saudara bisa membaca tentang seorang perempuan yang memohon kesembuhan dari Yesus ya. Di situ jawaban Tuhan kayaknya ketus, jawaban Tuhan kayaknya not friendly seperti itulah, tidak bersahabat. Tetapi apakah memang seperti itu? Karena orang ini adalah bangsa lain, jadi Tuhan tidak mau menyembuhkan dia? Enggak juga. Saudara boleh baca di dalam bagian terakhir dari setiap Injil, di situ Tuhan berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Di mana Tuhan memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil pertama-tama ke Yerusalem, ke Samaria, ke Yerusalem, kemudian ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, kata firman Tuhan. Itu berarti menampik segala serangan terhadap kekristenan yang berkata bahwa Injil itu hanya eksklusif bagi orang Yahudi. Enggak. Bagi segala bangsa. Bagi saya dan saudara tentunya. Tapi kenapa di sini pertama-tama Tuhan memerintahkan murid-muridnya menyampaikan Injil kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel? Karena sekali lagi kita tidak bisa memungkiri fakta dan sejarah. Bangsa Israel adalah kekasih Allah kalau kita bicara soal nenek moyang dan sejarah mereka. Bangsa ini adalah umat pilihan Tuhan memang. Dan Tuhan tidak mengingkari perjanjiannya, kesetiaan Tuhan terhadap Abraham, Ishak dan Yakub. Karena mereka mengikatkan janji untuk mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan pun berjanji akan menyertai keturunannya sampai ke Yakub atau Israel. Jadi saudara harus mengerti, di dalam hati Tuhan ada tempat tersendiri bagi bangsa pilihannya.
Itu sebabnya Tuhan mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil agar bangsa ini juga diselamatkan. Mereka tidak perlu capek-capek lagi hidup mentaati hukum Taurat yang sebenarnya tidak akan pernah mungkin bisa dilakukan oleh seorang manusia. Karena natur kita ini dosa. Sementara hukum Tuhan itu kudus. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan 613 mitzvot itu dengan sempurna. Pasti setiap tahun tuh akan ada korban bakaran untuk memohon pengampunan daripada Tuhan. Sementara pengampunan yang sejati itu adalah faktanya atau penggenapannya adalah apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Dan semua yang ada di dalam Taurat itu hanya bayangan. Penggenapan atau fakta atau realitanya itu adalah Kristus. Itu sebabnya kenapa Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik bahwa keselamatan itu tidak lagi oleh karena kita mentaati hukum-hukum yang tertulis, tetapi oleh karena anugerah saja. Saudara bayangkan ya, manusia mengekang diri dengan hukum-hukum tertulis sementara naturnya adalah dosa, itu bertentangan batinnya. Tapi kalau saudara menerima Kristus, maka rohnya tinggal dalam hidup saudara. Dan ia akan menuntun saudara dari dalam. Ada hukum-hukum yang dia tulis di dalam batin, di dalam hati kita. Sehingga kita dengan sendirinya akan berkata, Tuhan, aku tidak ingin berbuat dosa. Karena benih ilahi itu tidak pernah berbuat dosa. Nah saudaraku, kepada murid-muridnya Yesus memperlengkapi mereka dengan kuasa. Seperti yang saya bilang tadi ya. Kuasa itu semacam daya tarik. Supaya setiap orang melihat bahwa Tuhan itu masih ada. Tuhan itu masih menyatakan kuasa dan keajaiban dan mujizatnya. Dan mereka diteguhkan dalam iman. Karena bangsa Israel itu kebanyakan adalah bangsa yang banyak kali meminta tanda kepada Tuhan. Tanda atau bukti. Maka murid-murid diperlengkapi dengan kuasa, saudara ya. Nah, ayat 9 dan seterusnya ini adalah ayat yang memperingatkan kepada murid-murid Yesus supaya mereka tetap murni di dalam pelayanan. Ini bisa saudara aplikasikan dalam hidup saudara. Kalau saudara adalah seorang yang melayani pekerjaan Tuhan, saudara adalah pendeta atau pastor, ingatlah nas firman Tuhan ini. Sebelum saudara turun masuk ke dalam pelayanan, saya ingin memastikan dulu. Dan saya memberikan sebuah pertanyaan ini kepada saudara. Apakah saudara betul-betul melayani Tuhan tanpa saudara mencari keuntungan? Artinya saudara memang tulus ikhlas melayani pekerjaan Tuhan, betul-betul tanpa berharap pamrih mencari keuntungan. Kalau saudara masih melayani Tuhan ada hitung-hitungan, ada masih mikir ini itu, kalau dapat untung sekian, kalau ini tetap melayani Tuhan, kalau boncos rugi tidak ingin lagi melayani Tuhan. Pastikan baik-baik, karena nas firman Tuhan ini berkata bahwa Yesus memperingatkan murid-muridnya, jangan kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Dengan kata lain, dalam perjalanan pelayanan mereka, ketika mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memulihkan orang yang lemah, letih, berbeban berat. Kira-kira orang apa nggak ngasih mereka emas, perak, permata? Ya, ngasih nggak saudaraku? Kalau mereka katakanlah masuk ke sebuah daerah dan tiba-tiba mereka melayani ada seorang anak pejabat atau keluarga pejabat yang lagi sakit atau keluarga pengusaha kaya yang sakitnya parah, yang tak tersembuhkan, atau yang hampir mati, bahkan yang mati, tiba-tiba mereka mendapatkan mujizat. Nah kira-kira orang di rumah nggak lantas memberi sesuatu loh kepada mereka sebagai tanda terima kasih, ya. Tetapi Tuhan berpesan, jangan kamu bawa emas, perak atau tembaga di dalam ikat pinggangmu. Kamu nggak usah menerima itu semua, sekalipun kamu berhak. Tetapi Tuhan ingin mengajarkan kemurnian di sini bagi murid-muridnya. Nah ini akan saya tanya kembali kepada saudara. Ketika saudara diperlengkapi kuasa dengan cuma-cuma oleh Tuhan, apakah saudara akan memberikannya juga dengan cuma-cuma? Katakanlah saudara melayani anak-anak pejabat, orang-orang petinggi-petinggi di negeri ini, dan mereka sebelumnya adalah bukan orang percaya. Tiba-tiba ketika mereka disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan, ada pengusaha yang lantas membawa saudara pergi ke showroomnya dan berkata, Pak silakan pilih mobilnya. Sebagai ucapan terima kasih saya.
Atau dia membawa saudara ke koleksi jam tangan mahalnya, Pak silakan pilih. Di depan saudara berjajar ya, yang namanya jam tangan mahal, mulai dari Rolex yang original, Patek Philippe dan lain sebagainya yang harganya miliaran. Apakah saudara bisa tetap menjaga hati saudara murni? Karena di sini Yesus mengajarkan kemurnian kepada murid-muridnya. Karena Tuhan tahu cobaan yang luar biasa besar ketika mereka mengambil emas, perak itu dan menyimpan itu. Hati-hati, karena itu semua bisa membuat saudara menjadi sama seperti Yudas Iskariot, yang menjadikan Tuhan itu hanya sebagai sumber keuntungan. Saya berdoa supaya tidak ada yang seperti itu, dan saya tidak ingin menghakimi karena saudara yang bisa menyelidiki hati saudara sendiri. Apakah aku melayani Tuhan itu memang murni? Atau aku mengikuti Tuhan itu masih hitung-hitungan? Karena Tuhan mengajarkan murid-muridnya, kamu juga tidak usah membeli pakaian. Di tengah perjalanan kamu gak usah beli kain untuk pakaian dan segala macam. Ketika kau menerima uang, misalnya kamu beli ini, itu, dan sebagainya, untuk keperluanmu, untuk perjalananmu, tidak usah, kata Tuhan. Karena itu akan membebanimu, memberatkanmu di dalam perjalanan. Jadi sekali lagi, Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk menjadi murni, tulus, ikhlas. Dan ini juga Tuhan sampaikan kepada setiap kita, wahai hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan. Sudah murnikah kita melayani pekerjaan Tuhan? Ya. Jadi kalau saudara ada keberatan hati nuranimu di dalam pelayanan, biasanya kalau orang menerima uang itu hatinya akan berubah setia pelan-pelan. Awalnya mereka murni melayani, ada banyak saya melihat ya. Awalnya murni melayani, bahkan berkorban demi pelayanan. Mereka rela menjual ini, menjual itu agar bisa tetap melayani pekerjaan Tuhan. Tapi ketika mereka mulai diberkati, jemaatnya mulai banyak, mulailah persembahan masuk. Wah, persembahan masuk tidak diikuti dengan pelayan Tuhan atau gereja itu menyebar kembali. Saya banyak melihat ada orang yang ketika menerima, mereka gak ingin menjadi hamba uang. Mereka lantas menabur kembali. Tapi ada orang yang menerima dan mereka berkata, aku ingin memuaskan diriku dulu dengan apa yang aku terima. Akhirnya beli mobil mewah, beli rumah mewah, jalan-jalan ke luar negeri yang ditabur sedikit. Bahkan buat pekerja, buat full-timernya tidak mendapatkan penghidupan yang layak. Mari selidiki hati kita. Apakah kita masih tetap murni seperti apa yang Tuhan ajarkan di sini? Dan yang terakhir, Tuhan berkata juga kepada murid-muridnya, apabila ada rumah atau kota yang menolak kalian, kebaskanlah debu dari kakimu. Karena sesungguhnya tanggungan dari kota itu akan lebih berat. Kutukan atau hukumannya akan lebih berat daripada yang diterima oleh Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora itu aja udah mengerikan, saudaraku ya. Ya dihajar mungkin saja ini meteor ya. Api dan belerang itu membakar kota Sodom dan Gomora. Saya gak bisa membayangkan bagi orang-orang yang menolak berita Injil. Kabar baik ini. Hati-hati saudaraku. Hati-hati. Kepada orang-orang yang menolak berita Injil, kabar sukacita dari Kristus Yesus ini, maka berhati-hatilah. Karena Tuhan berkata, hukumannya akan jauh lebih berat daripada Sodom dan Gomora. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang saat ini tinggal di wilayah di mana kekristenan itu ditolak, saudara menjadi kaum minoritas yang kalau beribadah saudara harus diintimidasi. Saya berdoa kepada saudara supaya saudara tetap sabar dan berhikmat sajalah. Saudara sabar, saudara mendoakan, saudara mengampuni. Sama seperti Abraham juga bersyafaat bagi Sodom dan Gomora. Walaupun pada akhirnya syafaat Abraham berakhir tetap Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora. Karena memang ternyata di situ penuh dengan kejahatan dan hampir tidak ada orang benar di situ. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, percayalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai kehidupan saudara dan menjadikan apa yang saudara lakukan berhasil. Tuhan kiranya memberkati saudara, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang sudah kami dengarkan bersama-sama di kesempatan kali ini.
Tuhan, kami mohon tuntun pimpin kami agar boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang murni, yang melayani. Ketika kami diberi cuma-cuma oleh Tuhan, maka kami pun harus memberi dengan cuma-cuma Tuhan. Kami tidak mengharapkan keuntungan atau menjadi kaya lewat pelayanan. Tapi biarlah Tuhan yang memelihara hidup kami sesuai dan seturut apa yang kami perlukan supaya hati kami tidak berubah setia dan berpaling kepada mamon. Terima kasih Bapa. Biarlah hati kami murni di dalam melayani. Kamu berkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang bekerja di ladang Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan juga yang ada di dalam tempat-tempat atau wilayah yang tidak mengenakan bagi mereka untuk terus beribadah. Tapi kami percaya Tuhan memberikan kesabaran, ketabahan, dan penyertaan penghiburan-Mu senantiasa melimpah di dalam hati dan pikiran kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab. Dan kita akan bertemu kembali di next episode. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah tetap setia mengikuti channel ini dan mendukung kita di dalam doa. Akhirnya saya Billy Elia pamit, kiranya kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.